teman-teman. Mohon izin untuk melakukan perekaman sebagai bukti dan dokumentasi kami di komunitas belajar ID Kabupaten Magelang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita mulai. Mari kita buka acara malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Tapi karena kita harus melanjutkan acara, mari kita lanjutkan. Oke, malam hari ini sepertinya udah ditunggu dari tahun kapan ini ya, bahwa kita akan ngebahas lagi penilaian kinerja. Ya, kita udah lama mau mengangkat peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah melalui pengelolaan kinerja, karena sekarang kepala sekolah sudah bisa melakukan penilaian kinerja beliau sebagai karyawan ya, Kak Vinda. Oke, tidak perlu lama-lama lagi. Kita akan serahkan kepada kakak cantik yang kacamatannya sudah baru. Selamat malam Mbak Vinda sebagai moderator, dan nanti akan bersama Mas Bro, Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Lambertus Pramudiawardana AC. Ya, silakan Mbak Vinda langsung aja. Karena Pak Pram tuh biasanya kan tek-tek gitu, tapi banyak materi. Oke Kak. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rerasan. Sudah lama kita tidak bersua ya. Oke, hampir 1 bulan ya Kak. Oke. Ya. Hari ini kita ada narasumber dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ngabla nih. Ada Mas Pram, nama panggilan kesayangan kami. Hari ini kita akan mengulik kembali pengelolaan kinerja guna peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini sudah menuju deadline tentunya. Teman-teman sudah masuk ke area tahap akhir ya. Untuk kepala sekolah mungkin sebagai pejabat penilai juga sudah melakukan dengan, mungkin ada yang sudah selesai 100%, mungkin ada yang berprogres menuju 100%. Kemudian Bapak Ibu guru, bagi yang belum 100% sedang semangat-semangatnya untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja atau Ekin PMM begitu ya katanya, seperti itu. Baik, langsung saja nih kita sapa Kak Pram. Assalamualaikum, selamat malam Mas Pram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua, Mbak Vinda, Mbak Sulis. Oke Mas, hari ini kira-kira kita mau ngapain aja nih? Kalau hari ini nanti kita akan lihat dari sisi Bapak Ibu guru, utamanya kalau Bapak Ibu guru itu di perilaku kerja, itu kan juga nanti akan berefek. Jadi kalau kemarin itu kasakusuknya, kok saya perilaku kerjanya cuma dinilai sekian dari kepala sekolah gitu kan. Terus karena begini Bapak Ibu, ketika kepala sekolah memberikan Bapak Ibu penilaian di atas ekspektasi, harus ada pembuktian dari Bapak Ibu semua kaitannya dengan apakah dampaknya yang sudah Bapak Ibu lakukan kaitannya dengan perilaku kerja itu sudah berdampak kinerja pada timnya atau pada kinerja satuan pendidikan. Nah, kalau kami kepala sekolah kok memberikan penilaian yang maksimal, utamanya ketika berdampak pada satuan pendidikan itu harus ada pembuktian nih, pembuktian secara dokumen maupun secara kinerja dari Bapak Ibu semua. Jadi bukan berarti kepala sekolah kok tidak ingin memberikan nilai maksimal kepada Bapak Ibu, tetapi biasanya kita kan lemah di pembuktian secara administrasi. Karena nanti kepala sekolah juga kami dinilai oleh pengawas. Yuk, kalau si guru A, Mbak Avinda itu memang berdampak sangat besar, dampaknya apa aja harus bisa menceritakan. Ini Mbak Avinda kan juga sudah mulai menilai dan pasti galau. Karena kalau sebagai kepala sekolah itu ini
bagus nih gurunya, cuma ini mau dibikin berdampak sama timnya atau berdampak pada satuan pendidikan ya, atau sudah mulai berdampak walaupun kecil. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum memahami posisi kami sebagai penilai, mungkin menganggap bahwa ini kepala sekolah kok pelit amat sih kasih nilainya, kenapa nggak dikasih langsung berdampak pada tim minimal, atau berdampak pada satuan pendidikan. Tetapi ketika berdampak pada tim atau satuan pendidikan itu ya Bapak Ibu harus memberikan pembuktian itu ya dari contohnya misal Bapak Ibu ketika kaitannya dengan loyalitas, kaitannya dengan akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif ya itu ada pembuktian ini nyatanya dan ada laporannya, memang orang juga lihat gitu. Nah, itu kemungkinan Mbak Afinda juga mengalami ini ya, pergolakan batin gitu ya, Mbak. Tahu sekali ya. Ini ternyata asik sekali ya, karena ketika sebagai pejabat penilai kepala sekolah itu kita harus mantep ketika harus memberikan penilaian itu dapat dibuktikan baik secara dokumen dan secara administrasi gitu ya. Secara administrasi. Secara bukti visualnya seperti itu ya, Mas. Iya. Nah, makanya itu semoga dengan kita ulik malam ini, itu teman-teman khususnya di Kabupaten Magelang dan umumnya se-Indonesia, karena saya tadi melihat ada yang dari daerah timur ya Kak Suli sepertinya. Nah, itu bisa memahami bahwa ketika mendapatkan penilaian di atas ekspektasi, itu apa yang harus kita lakukan sebagai guru seperti itu. Bukti-bukti apa yang harus kita sajikan atau kalau tidak paling tidak kita ada, nah seperti itu, baik secara nyata maupun secara dokumen seperti itu. Wah, ini asik sekali Mas Pram. Bagaimana kalau kita langsung saja secara ulik, baik sebagai guru kita harus seperti apa? Karena ini kita masih punya waktu 1 bulan ya Mas Pram deadline-nya seperti itu. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan seorang kepala sekolah baik sebagai pejabat penilai maupun sebagai pegawai. Nah, tadi juga ini Kak ada yang bertanya-tanya ini sebelum ada kegiatan ini. Apabila penilaiannya itu kan kalau di Ekin itu ada rating seperti itu. Nah, kalau di pengelolaan kinerja ratingnya itu di bagian mana? Nah, itu masih ada yang bertanya begitu. Kemudian yang kedua, kan ketika observasi kinerja itu ada 3 pilihan, ada belum efektif, sudah efektif tapi belum sudah efektif tapi belum apa ya Kak? Yang poin kedua. Sudah dilaksanakan belum efektif. Sudah dilaksanakan belum efektif. Dan yang ketiga sudah efektif. Nah, ketika seorang kepala sekolah itu menilai pilihan yang kedua, itu kan warnanya tidak hijau ya, oranye ya sepertinya. Kemudian ini teman-teman ASN, terutama yang P3K, ini mulai khawatir Kak Pram. Apakah ini nanti kalau SKP-nya, kalau memilih kepala sekolah kami memilih pilihan yang sudah dilakukan tetapi belum efektif, itu akan berpengaruh pada rating hasil akhirnya. Seperti itu. Baiklah, marilah kita langsung saja kami pasrahkan kepada Mas Pram. Selamat apa ini? Selamat membantu kami mengulik-ulik. Selamat berbagi. Selamat berbagi juga. Baik, terima kasih. Mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum ke situ, jadi biasanya juga yang banyak jadi masalah itu kaitannya ternyata sudah jalan, akunnya kok pada lupa nih. Nah, kalau dari kepala sekolah sebetulnya itu sudah bisa kepala sekolah itu juga mengelola akun sekolah dan bawahannya. Masuknya di Belajar ID, lalu masuk untuk admin sekolah di sini, masuk ke portal admin. Jadi Bapak Ibu ketika ada yang lupa, kepala sekolah itu punya kewajiban, kepala sekolah juga punya akses untuk ngecek dari pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, lalu siapa lagi yang punya? Yang punya adalah teman-teman kalau di SMP ke atas biasanya punya tata usaha, kalau SD biasanya punya operator. Ketika didaftarkan dia bukan guru, dia belakangnya adalah admin, maka
admin ini itu bisa ngakses ke sini Bapak Ibu. Admin ini bisa ngakses ke sini, bisa bantu Bapak Ibu utamanya ketika riset. Lalu yang muncul berikutnya adalah ada beberapa akun, ada beberapa sekolah yang akunnya kok double-double gitu kan. Ketika dia sama, itu ya di PMM hanya tercatat satu. Contoh ini ya, Pranoto 58, Pranoto 58, ini sebenarnya nanti tercatatnya hanya satu. Jadi kepala sekolah, lalu teman-teman yang tercatat sebagai admin itu bisa membantu sehingga ke depan tidak ada lagi hambatan bahwa kok nggak bisa ngakses gimana ya? Itu bisa dibantu sama siapa? Itu kan biasanya muncul pertanyaan seperti itu. Nah, kita akan coba ke pengelolaan kinerjanya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau yang dari luar Kabupaten Magelang atau di jenjangnya SMA, ini ada Bu Widi, itu kan karena saya juga menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan Kabupaten Magelang, karena kalau di Kap Magelang kan ada beberapa aplikasi lain yang juga digunakan biar membantu Bapak Ibu semua. Nah, saya coba share screen lagi. Nggak apa-apa, ikut belajar. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu yang pasti dibuka oleh Bapak Ibu itu kan My ASN nih. Di My ASN kalau di Kabupaten Magelang itu ketika Bapak Ibu lihat di indeks profesionalitas ASN itu sudah muncul nilai-nilainya nih. Hasil penilaian kinerja ketika sangat baik dia maksimal jadi 30. Ketika baik itu 25. Nah, ada implikasi ketika mengatakan sangat baik Bapak Ibu. Kalau kami di Kabupaten Magelang itu ketika pimpinan kok memberikan nilai sangat baik kepada guru, itu harus ada laporan kepada Bupati. Kalau saat ini berarti kepada PJ Bupati. Apa sih yang sudah dilakukan oleh guru tersebut sehingga mendapatkan nilai sangat baik. Nah, itu kami sampaikan Bapak Ibu. Lalu kaitannya dengan riwayat pengembangan kompetensi, ini bisa maksimal ketika Bapak Ibu tiap kali mendapatkan sertifikat pelatihan, Bapak Ibu itu melengkapi di helpdesk bkppd.magelangkap.go.id. Jadi helpdesk bkppd.magelangkap.go.id, silahkan ditambahkan yang Bapak Ibu miliki, sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Selama ini kan Bapak Ibu berpikirnya bahwa sertifikat yang saya masukkan di PMM itu sudah langsung efek ke sini. Belum ya Bapak Ibu, khusus yang Kabupaten Magelang, yang di My ASN akan dia maksimal ketika Bapak Ibu juga memasukkan sertifikatnya Bapak Ibu di helpdesk.bkppd.magelangkap.go.id. Lalu Bapak Ibu nanti bisa cek dokumennya itu di sipgan.magelangkap.go.id. Ini untuk ngecek kaitannya dengan dokumen-dokumen Bapak Ibu yang sudah dimasukkan nih, diklat-diklatnya segala macam. Ini sudah bisa dicek di situ. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya, oke, Oke, mengapa kok perlu transformasi pengelolaan kinerjanya? Ini kita lewati ya. Kemarin kita sudah bicara kaitannya dengan angka kredit. Kemarin teman-teman itu sudah ngalamin beberapa sudah uji kenaikan jenjang dari teman-teman yang dari 3B mau ke 3C. Itu sebutannya adalah untuk ahli pertama, itu 3A, 3B,
Itu jadi kalau yang dari 3B mau ke 3C, itu angka kredit, koefisien angka kredit tahunannya 12,5. Lalu 3C, 3D itu ahli muda, ketika mau ke 4A itu ke ahli madya itu baru ada ujiannya. Nah, maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu nilainya baik, lalu sekarang itu jenengan ada di 3D, maka angka kredit tahunannya adalah 25 dengan nilainya baik. Bapak Ibu membutuhkan 4 tahun karena butuhnya 100, ketika nilainya kok baik, butuhnya 4 tahun, jenengan uji jenjang, uji kompetensi pergantian jenjang, nanti kalau sudah lolos baru masuk ke 4A. Nah, kalau sangat baik itu angka kreditnya itu juga dikalikan 150. Maka kalau jenengan sangat baik itu tetap membutuhkan waktu 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun jenengan sangat baik, baru diperkenankan untuk naik jenjang. Tetapi itu tadi, sangat baik itu pertanggungjawabannya kalau di Kabupaten Magelang berarti ada laporan tertulis yang sudah dilakukan guru tersebut kepada Bupati atau kalau saat ini PJ Bupati. Nah, yang beberapa perlu kita lewati nanti saya lebih banyak ke teknisnya ya Bapak Ibu. Yang dinilai adalah praktik kinerja sama perilaku kerja. Itu variabel penilaian. Bagi teman-teman guru, maka Bapak Ibu harus banyak diskusi dengan kepala sekolahnya. Yang menjadi pertimbangan apa? Nanti kalau kepala sekolah itu juga harus komunikasi dengan pengawasnya. Kalau di saat ini penilaian kinerja yang kepala sekolah itu sudah di mapping pengawasnya dan kepala sekolah perlu konfirmasi. Kalau guru enak sudah muncul di desnya kami, di desnya kepala sekolah. Sebagai contoh saya perlihatkan ya. Oke, jadi kalau dari kepala sekolah, tampilan kepala sekolah, ini kami ada tampilan berandalannya nih, kepala sekolah sebagai pegawai atau sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, sebagai kepala sekolah, itu kami juga sebagai pegawai nih. Nah, harus konfirmasi. Konfirmasi apa? Siapa sih pengawasnya? Lalu dari daerah dinas pendidikannya mana, itu baru kita jadwalkan untuk praktik kinerja dan pengembangan kompetensi, kaitannya pengumpulan dokumen. Nah, sebagai kepala sekolah, ini contoh, kita lakukan penilaian. Nah, penilaian ini lakukan penilaian kinerja, lalu juga ada dokumennya ini. Nah, terus ketika kita menilai perilaku kerja ya, contohnya ya Bapak Ibu, yang ini tadi yang kami sampaikan kepada Mbak Vinda tadi tuh. Kalau kepala sekolah menilai kok semuanya di mentok bawah nih, itu Bapak Ibu juga harus memberikan pembuktian. Sebetulnya sudah sampai mana sih yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi memang ketika kami ambil yang tengah, dampaknya berdampak kecil pada kinerjanya atau timnya, mungkin Bapak Ibu terus mengatakan, kok saya cuma dinilai segitu ya?
Nah, pertimbangan kami sebagai kepala sekolah adalah kami targetnya di Bapak Ibu itu, kalau Bapak Ibu memang dapat membuktikan sampai dokumennya, itu kami tidak masalah kalau memberikan nilai di atas ekspektasi. Tetapi kalau Bapak Ibu masih belum dapat menunjukkan, Bapak Ibu belum dapat menunjukkan kaitannya dengan dokumen, kenapa harus dinilai di atas ekspektasi itu, kami biasanya untuk kepala sekolah itu masih memberikan batas aman. Batas amannya ya menilai ada di tengah itu berdasarkan pengamatan perilaku kerja oleh kepala sekolah. Itu. Nah, lalu ketika lanjut ya Bapak Ibu, kaitannya dengan dokumen itu Bapak Ibu mohon sudah mulai melakukan upload, lalu seperti kegiatan malam ini itu kan kita ada webinar, lalu ada sertifikat. Itu juga bisa dimasukkan ketika Bapak Ibu mengikuti webinar. Jadi sebetulnya pengelolaan kinerja itu tidak menjadi beban ketika Bapak Ibu sudah memiliki strategi dalam mau mencapai poin-poin ini, itu sudah punya strategi. Strateginya bagaimana? Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan di komunitas belajar di sekolahnya Bapak Ibu. Maka komunitas belajar itu akhirnya menjadi keharusan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan sekolahnya Bapak Ibu untuk apa? Mendukung bagaimana pengelolaan kinerja ini bisa terlaksana dan Bapak Ibu tidak terbeban. Ini kebetulan Mbak Avinda, Mbak Sulis itu rajin membuat kegiatan seperti ini sehingga bisa membantu Bapak Ibu semua. Ini sebetulnya opsi, tetapi besok ketika memang sudah 5 hari sekolah, itu kan ada waktu Bapak Ibu untuk mengakses di komunitas belajarnya Bapak Ibu semua. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke Kak, sebelum lanjut mungkin ini ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan Kak. Yang pertama tadi berkaitan dengan sebagai kepala sekolah, sebagai pegawai Kak. Di situ kan ada klik konfirmasi Kak. Ada dua, yang satu pemetaan pengawas dan yang satu dinasnya. Bagaimana jika yang muncul itu hanya salah satunya? Apa yang harus kami lakukan? Tuh. Kalau yang muncul hanya salah satu, itu tidak masalah. Jadi tetap diklik saja. Jadi yang muncul di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang itu tetap klik saja. Karena kalau itu tidak dikonfirmasi, nanti kepala sekolah tidak bisa memunculkan jadwal observasi yang dari pengawas itu. Berarti jawabannya adalah lanjut ya Kak? Lanjut ya. Lanjut. Oke, yang kedua berkaitan dengan guru yang tadi ya. Guru itu kan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ketika ini jenengan memberikan dampak yang bagus di kinerja sekolahnya di bagian ini seperti ini. Bukti-bukti apa nanti mungkin Mas Pram bisa memberikan contoh-contoh ketika diberi nilai di atas ekspektasi ya, seperti itu. Berarti kan berdampak pada kinerja sekolah. Itu dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan atau bukti-bukti apa yang harus disiapkan. Kemudian itu yang sebagai gurunya. Kemudian sebagai kepala sekolahnya, sebagai pejabat penilainya, untuk mendukung dari bukti-bukti yang disiapkan guru itu, apa saja sih yang harus disiapkan? Itu mungkin nanti Mas Pram bisa mengulik juga. Oke. Baik, kita coba ya. Oke, saya share screen lagi. Nah, di sini Bapak Ibu ada indikator dan perwujudan. Contoh berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Nah, kebutuhan peserta didik itu Bapak Ibu bisa lihat dari ketika awal proses pembelajaran atau awal tahun pelajaran, sebetulnya kita kan harus punya asesmen diagnostik, baik akademik dan non-akademik.
Kalau mau ditanya Bapak Ibu sudah memiliki dokumen itu atau belum. Lalu kalau yang berikutnya di kebutuhan dari Kementerian Pendidikan itu ada yang namanya Gerakan Sekolah Sehat. Gerakan Sekolah Sehat itu juga mengidentifikasi kaitannya asesmen kebugaran. Itu nanti yang menjadi perhatian berikutnya Mbak Afinda yang tadi saya WA-kan ke panjenengan itu. Jadi nanti kita juga harus punya dokumen asesmen kebugaran dari anak-anak itu. Kondisinya seperti apa. Kalau jenengan punya dokumen itu semua, jenengan memang selalu bisa memberikan pelayanan yang prima kepada anak-anak, punya dokumen itu semua dilaksanakan, ini kita bisa mengatakan bahwa Bapak Ibu sudah berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Ini yang pertama. Lalu akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Nah, ini juga akhirnya Bapak Ibu memberikan sebagai contoh ya, sebagai contoh yang paling simpel ya. Saya biasanya memberikan penugasan kepada Bapak Ibu. Contohnya, tolong besok mewakili saya rapat untuk kegiatan A. Nah, lalu apakah setelah ada rapat itu ada report langsung ke kepala sekolah? Biasanya kalau tidak ditanya, itu tidak langsung memberikan laporan. Nah, Mbak Vinda pernah ngalami ya? Memberikan penugasan, apakah gurunya langsung memberikan laporan tertulis, ada dokumennya, tindak lanjut segala macam, atau nanti ditanya dulu baru laporan? Punya Mbak Vinda gimana? Itu variatif. Ada yang langsung begitu pulang itu mereport lewat WA dulu, terus Ya. besoknya tanya, Bu, LPJ-nya sesuai dengan SPPD seperti itu atau enggak? Ya, ada yang tipe-tipe yang harus, Mbak hasilnya kemarin gimana? Nah kayak gitu. Nah, macam-macam ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dokumen ini menjadi penting. Lalu kaitannya dengan kompeten nih, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Ini kita kan kepala sekolah sebagai pimpinan itu kan melihatnya tidak hanya dalam satu waktu pengamatan itu, tetapi setiap kali kita berinteraksi itu juga pengamatan itu juga muncul. Jadi hal-hal seperti ini contoh yang paling gampang ya, adaptif nih, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Lah, lalu Bapak Ibu sudah punya sistem seperti apa untuk memanfaatkan teknologi atau membuat contoh Bapak Ibu membuat sistem, kalau di penilaian pengelolaan kinerja PMM ini kan kita ada dokumen absensi, dokumen laporan Bapak Ibu mengajar segala macam, itu apakah jenengan juga sudah sampai membuatkan desain sistemnya, lalu sampai foto apa segala macam, itu kan menjadi dokumen yang kita bisa lihat, kita bisa pertanggungjawabkan. Nah, jadi dokumen-dokumen itu nanti variatif Mbak Vinda, disesuaikan dengan kondisi dia mengajarnya di mana, kebutuhannya apa saja. Begitu. Oke. Enggak ada pedomannya ya, Kak? Iya, karena ini kan masih jalan sebetulnya. Jadi sampai sekarang itu kan kita masih sistem jalan, lalu kebijakan itu juga jalan. Prinsipnya adalah perbaikan terus-menerus yang Bapak Ibu lakukan dan berdampak pada layanan siswa semakin baik, itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu ketika malam gini kita juga masih meet, Google ini juga luar biasa karena besok sudah libur, tetapi Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk bertemu dan diskusi itu juga sudah luar biasa. Iya, karena takut seperti ada keraguan, mungkin bagi guru itu keraguan takut ketika takut dinilai kurang dari ekspektasi. Kemudian kalau sebagai kepala sekolah takut menilai ekspektasinya terlalu tinggi karena penilaian perilaku kinerja itu kan selain objektivitas tetap subjektivitas kepala sekolah seperti itu.
Ya, ya kita diskusi bersama, kita belajar bersama Bapak Ibu sebetulnya. Jadi kondisinya ketika ada diskusi, ada kolaborasi dan komunikasi yang baik, terus Bapak Ibu juga tidak ada rasa curiga, oh kepala sekolah itu menilai saya itu karena menilai saya tidak di atas ekspektasi karena saya tidak manut segala macam. Lalu mohon maaf ya, ini yang masih sering kami temukan, Siaba itu memang membantu kita. Lalu sekarang kalau ada tambahan untuk absen apel, itu juga sebetulnya membantu kepala sekolah, karena yang mengingatkan itu sistem. Tetapi ada beberapa jam rawan di sekolah yang akhirnya kepala sekolah itu juga akhirnya bingung nih, harus ngapain gitu. Ini kalau yang sebagai kepala sekolah pasti sudah punya beberapa tip dan trik kaitannya bagaimana sih biar jam-jam rawan itu teman-teman guru, karyawan itu juga tetap produktif dan tetap berada di lingkungan sekolah. Lah itu juga masuk di penilaian kami Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, karena kami juga harus mempertanggungjawabkan suatu saat ketika ada pertanyaan guru A kemana, guru B kemana, kok tidak ada dan tidak ada konfirmasi, itu juga sudah masuk di dalam penilaian kinerja kepala sekolah, dan kepala sekolah juga kami juga dinilai oleh pengawas nih. Contohnya yang paling kelihatan adalah pengawas itu pasti selalu menanyakan di rapot pendidikan, sudah apa saja yang dilakukan, lalu upayanya, lalu sampai intervensi penganggarannya seperti apa, maka kan ada dokumen RKT, RKAS, segala macam yang harus kami upload, dan sebetulnya kalau boleh jujur, kami kepala sekolah itu coba bertahan dengan anggaran BOSP sampai akhir tahun itu cukup, itu sudah luar biasa. Nah, kalau kemarin kan Bendahara Bos itu juga luar biasa membantu kepala sekolah bagaimana kita kan membagi uang yang sedikit biar cukup sampai akhir tahun. Nah, di tengah banyak cibiran KPK mengatakan bahwa si A, si B, segala macam yang paling banyak korupsi dana bos lah, apa segala macam, kita mencoba untuk bertahan sampai akhir tahun itu sudah hebat. Itu. Setuju, Mas. Oke, karena kompleks sekali ya. Satuan pendidikan sekarang berkembang sesuai era zamannya ya. Iya. Oke, kita lanjut Mas Pram. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Ya, baik-baik, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu. Jadi, sasaran kinerja pegawai atau SKP-nya, guru dan kepala sekolah memilih satu sub-indikator kinerja dari indikator rapot pendidikan. Nah, kalau guru, indikator dari ada 8, itu dipilih 1. Pas di awal kita diskusi, itu kan ada 2 macam indikator yang bisa diambil. Yang satu, kalau mau berdampak di satuan pendidikan, berarti Bapak Ibu guru itu mengambil satu indikator yang menjadi prioritas untuk perbaikan. Sebagai contoh, misal di budaya positif, sehingga ketika guru A mengatakan budaya positif, yang guru B, C, D, dan sebagainya itu juga mendukung kaitannya dengan itu. Lalu kalau kepala sekolah itu mengambil juga indikator kepemimpinan pembelajaran. Nah, siklusnya seperti ini, dari diskusi persiapan, observasi, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, sampai refleksi tindak lanjut. Nah, ini time schedule-nya. Ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu, maka kita lewati saja. Nah, ini kaitannya dengan perilaku kerja. Perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, rating. Rating tadi nih yang ditanyakan nih. Sudah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Nah, ini
contoh perilakunya. Ini jadi ketika melihat perilakunya Bapak Ibu mau menilai, itu contoh berorientasi pada pelayanan. Bagaimana pegawai memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat. Apakah pegawai ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan untuk memberikan pelayanan? Apakah pegawai terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanannya? Nah, kalau di sekolah, itu apakah ketika ada tamu, semua pegawai Bapak Ibu itu sudah ramah, cekatan, solutif, atau kamu biar itu menjadi bagiannya TU nanti kan tugasnya belajar. Oh sudah ini, dong Mas Pram, cuma ketika itu kan hanya terlihat secara visual ya Mas. Ketika iya, kepala sekolah itu kan pertimbangannya gini, sudah ramah, sudah ini terlihatnya secara visual. Kemudian iya, buktinya apa ya secara administratif? Nah, oke. Nah, ketika secara administratif tadi itu, bagaimana pegawai memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik tadi? Berarti kan guru itu sudah punya pemetaan nih kebutuhan peserta didik. Tadi asesmen diagnostik akademik dan non-akademik itu lengkap atau tidak. Itu sudah dilakukan dan Bapak Ibu memahami itu belum? Lalu ketika bicara rekan sejawat, apakah Bapak Ibu guru itu sudah punya pemetaan nih? Oh, yang masih bingung kalau membuka email si ini, ada dokumennya juga. Lalu dengan masyarakat, ini kan sekarang kondisinya kalau ditanya ya, kalau pas rerasan itu, Bapak Ibu banyak yang belum mengenal lingkungan tempat kerjanya Bapak Ibu. Kalau ditanya depan sekolah itu rumahnya siapa, ada siapa saja, lalu yang di sebelah sana ada siapa. Karena kita kan memang selama ini seolah-olah hanya hidup di lingkungan sekolah dan yang dikenal adalah teman-teman atau orang-orang yang ada di dalam gerbang sekolah itu. Tetapi kita juga belum mengenal sampai luar, maka banyak kepala sekolah yang akhirnya harus juga mengenal karena kalau kepala sekolah itu tidak dikenal di masyarakat, tidak tahu, tidak serawung dengan kepala desanya, tidak serawung dengan orang-orang tokoh-tokoh ini juga akhirnya bisa menjadi bumerang. Begitu Mbak Vinda. Nah, dokumen-dokumen itu kan sebetulnya diperlukan sehingga jenengan ketika ditanya, ketika ini bisa memberikan masukan. Nah, contoh-contohnya ini Bapak Ibu. Ini kalau kita jawab satu persatu, pasti terus Bapak Ibu, wah ternyata PR kita banyak ya, biar kita punya perilaku, kinerja, kaitannya dengan hal-hal yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. iya Mas, karena ketika dilakukan penilaian, rasanya ini guru A ini sudah baik sekali, sudah di atas ekspektasi. Nah ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol, diskusi seperti ini, oh ternyata masih ada yang kurang ya, seperti itu. Ya ini menjadi apa ya Bapak Ibu, menjadi pengingat kita bersama bahwa memang kita berusaha untuk memperbaiki yang sudah kita lakukan di tempat kerja kita, begitu. Karena saya pun, kita semua yang sebagai kepala sekolah itu juga harus banyak belajar dalam mendampingi dan melayani Bapak Ibu semua. Oke, ini cukup ya Mbak Vinda? Lanjut ya. Nah, kaitannya Oke, pengembangan next. kompetensi Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus punya strategi nih, strategi biar pengelolaan kinerja itu tidak menjadi beban. Nah, tadi poin yang Bapak Ibu ambil itu kan paling tidak minimal 32 poin. Nah, kalau kami sebagai alumni pendidikan guru penggerak, kami mengajak Bapak Ibu semua
untuk juga terlibat dalam pendidikan guru penggerak, karena banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang bisa didapatkan, dan banyak hal juga yang bisa kita berikan layanan lebih baik kepada peserta didik ketika Bapak Ibu itu juga terlibat aktif dalam pendidikan guru penggerak, bisa sebagai calon guru penggerak atau sebagai pengajar praktik, sebagai fasilitator, lalu ada banyak hal, contohnya ketika kita bicara coaching dan mentoring itu kan kemampuan yang harus dimiliki oleh semua Bapak Ibu guru. Tetapi kalau Bapak Ibu itu masih bingung caranya coaching gimana ya, caranya mentoring gimana ya, itu kan menjadi persoalan tersendiri. Itu bisa terjawab ketika Bapak Ibu masuk dan terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Nah, ini ada poin-poinnya, ada cakupan, terus contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Ini tadi yang kita maksudkan sebagai strateginya, biar jenengan bisa tidak terbeban dalam menyelesaikan target-targetnya itu. Ini contoh dokumen akuntabilitas pada pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, KOSP, rencana kerja tahunan, RKT, RKAS, dokumen akuntabilitas ini yang perlu disiapkan. Nah, begitu Bapak Ibu, ini tadi yang kami sampaikan di awal tadi ya Bapak Ibu ini. Nah, terus contoh bagaimana ilustrasi penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Ini Bu Sri Haryati, ini rating praktik kinerja di atas ekspektasi pimpinan. Lalu yang Pak Hendrawan ini juga di atas ekspektasi pimpinan. Poin pengembangan kompetensi 36, ini 64, rating perilaku kerja sesuai ekspektasi pimpinan, ini di atas ekspektasi pimpinan. Penetapan predikat kerja di sini baik, di sini sangat baik, sehingga angka kreditnya Bapak Ibu, ini tadi, ini ahli madya, ini ahli muda. Ahli muda itu 3C, 3D. Ahli madya itu 4A, 4B, 4C. Dia 100% kali 37,5. Ini 150% kali 25. Nah, poinnya biasanya ini kok yang satu penetapan predikatnya baik, yang satu sangat baik. Karena untuk yang baik, dia di sini sudah di atas, ini sesuai ekspektasi pimpinan. Yang ini di atas ekspektasi pimpinan dan di atas ekspektasi pimpinan untuk rating perilaku kerja. Ini baru dinilai sangat baik. Tetapi kembali lagi, perilaku kerja, rating perilaku kerja, kalau pimpinan mau memberikan di atas ekspektasi pimpinan, berarti Bapak Ibu guru itu siap memberikan bukti kok bisa dinilai perilaku kerjanya di atas ekspektasi pimpinan. Ngaten nggih? Yes. Ini tak stop sharing. Jadi kalau di Kabupaten Magelang tadi ketika harus dinilai di atas ekspektasi, berarti Bapak Ibu siap dokumennya karena kepala sekolah harus melaporkan sampai dinas dan sampai bupati. Ngaten Mbak Vinda? Oke, ini kelihatannya sudah cukup jelas, atau Bapak Ibu kalau mau bertanya, kita diskusi bersama, saling menguatkan, sumonggo. Oh, ada Mas Hafid juga ya. I love you Mas Hafid. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan Pak Pram, boleh. Tadi kayaknya ada yang angkat tangan, sudah menghilang kah? Boleh tanya, Pram. Oh nggih, silakan Bu Widi. Lebih
Saya bentar angkat tangan, Deng. Saya angkat tangan dulu. Boleh Mbak Sulis sekarang saya. Silahkan Bu Widi, silahkan nanti. Terima kasih Mas Pram. Saya posisinya kan sebagai guru saat ini, namun kemarin itu kan kepala sekolah membentuk tim karena di tempat sekolah saya itu kan gurunya banyak, sehingga saya pun harus menilai teman-teman. Nah, di sisi yang lain memang kepala sekolah saya kan memang sudah satu juli sudah nggak ngancam, sudah purna, sehingga memang banyak dipegang oleh kami, salah satunya saya juga. Nah, setelah saya buka-buka kan agak panjang juga tuh itu. Nah, tadi yang diterangkan oleh Mas Pram tadi itu, saya baru buka baru saja. Dan itu ada, apa namanya, Mbok nanti tolong sedikit diulang lagi. Tadi saya belum bisa mengikuti karena belum pernah buka area itu. Kalau dampaknya bagaimana, terus bawahnya itu, yang pertama kan, tadi apa yang pertama, yang atas itu, yang bawah kan dampak, yang atasnya itu adalah perwujudan. Ya, perwujudan. Itu nanti berdampak ke nilainya akhir tidak. Terus kemudian tadi yang predikatnya tadi sangat baik itu apakah otomatis atau kita yang mengeklik sesuatu dari sananya. Karena terus terang ini kan kami memang yang ditunjuk sebagai tim penilai kan bisa buka akunnya kepala sekolah. Jadi ini tadi kan saya buka, oh ternyata ada itu. Nah kemarin kan juga memang agak minim informasi juga. Maka tadi begitu saya lihat informasi bahwa komunitas Kabupaten Magelang ada acara ini, ya saya langsung ini gercep masuk ya Mbak Widi ya. Terima kasih gitu aja nih. Oke. Nah, berarti ini masih ketika kepingin nanti muncul rating sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi atau kurang dari ekspektasi, bagian mana sih Mas Pram yang diklik? Karena kalau di Ekin itu kan ada sesuai gitu-gitu ya. Nah, kalau di PMM di bagian mananya seperti itu? Intinya paling aman kan mudahnya dulu ya, karena yang awal paling aman tujuan saya itu adalah sesuai ekspektasi gitu. Itu sudah bagus banget ya Mbak Widi ya. Karena ya teman Dewi juga. Terima kasih. Oke. Bu Widi dan teman-teman lain itu memang di beberapa sekolah harus membentuk tim. Lalu ketika mau menilai itu kan kalau kami kepala sekolah itu biasanya untuk mempermudah ya. Mempermudah itu kami sebetulnya punya data nih. Punya data guru-guru yang potensial, sangat potensial, guru-guru yang mau maju, dan guru-guru yang membutuhkan banyak dorongan untuk maju. Nah, harus ada pembedanya, tetapi di awal kan kita kalau mau memudahkan, mengelompokkan itu dulu. Jadi guru-guru yang membutuhkan banyak dorongan untuk maju, guru-guru yang mau maju, sama guru-guru yang memang sudah bisa menjadi leader. Nah, kami memainkannya, kami biasanya menilainya itu belum berani sampai pol mentok di bawah ini. Nyata dan konsisten, karena kalau bicara nyata dan konsisten, itu kan berarti harus tiap saat itu memang guru tersebut punya orientasi pelayanan yang nyata dan konsisten. Nah, biasanya kami bermainnya kalau guru-guru yang memang dia membutuhkan banyak dorongan untuk dia maju, itu kami ada di poin 2. Kalau guru-guru yang memang sudah mulai di sini, guru-guru yang memang bisa menjadi motor penggerak, kita pilihnya di 4 dan 5 ini. Ini untuk mempermudah. Kenapa? Karena tujuannya kan biar memang tetap ada pembedanya Bapak Ibu, sesuai dengan pengamatan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, Bu Widi pasti sudah sangat paham lah, bisa mengelompokkan tiga kriteria itu. Ada beberapa guru yang butuh dorongan sangat besar untuk bisa ada perubahan, ada guru yang mulai menunjukkan perubahan, terus ada guru yang menjadi motor untuk melakukan perubahan itu. Nah, terus dampaknya ini juga seperti itu, juga sama Bapak Ibu. Kalau dampak itu kami biasanya guru-guru
yang perlu banyak dorongan itu terlihat di sini. Lalu yang sudah mulai di sini, lalu yang dorongannya besar biasanya masih ada di 4 dan di 5 ini. Sehingga tetap ada pembedanya. Nah, kaitannya dengan nanti di akhirnya itu kan semoga sesuai dengan ekspektasinya Bapak Ibu. Semuanya sesuai dengan itu. Kalau ada yang di atas, itu tinggal nanti melengkapi dokumennya. Ini sudah di atas nih. Anda siap melengkapi dokumen enggak? Kalau tidak, ya sudah, berarti ini kan masalah komunikasi aja. Masalah komunikasi berarti kalau Anda enggak siap, ya sudah ini tak turunin biar sesuai ekspektasi ya. Karena sampai sekarang, kami belum tahu persis endingnya itu kita memilih yang sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Tetapi harapannya tidak ada guru yang di bawah ekspektasi karena semuanya kan mau kita dorong untuk ada perbaikan terus-menerus. Begitu Bu. Iya. Itu untuk memudahkan sebetulnya. Iya, betul sekali. Sudah jelas ya teman-teman semuanya. Oke, karena pengelolaan kinerja ini juga masih dalam perkembangan dan ada menu yang belum muncul. Nanti di akhir ada penilaian akhir, teman-teman. Ada menu penilaian akhir. Kemudian tadi ketika ada yang bertanya apakah bisa dirubah? Bisa, ada menu ubah di penilaian seperti itu. Baik, Bapak Ibu tidak usah takut ketika dinilai bagus oleh kepala sekolahnya ya, itu menjadi motivasi kita untuk melakukan pelayanan prima seperti itu. Dan membuktikan secara fisik ya, dokumen fisik bahwa kita benar-benar melakukan dengan baik seperti itu. Jadi jangan takut, jangan yuk, "Bu saya dinilai yang sedang-sedang saja Bu," ya seperti itu. Jangan sampai mengecilkan ini, semangat untuk selalu berkembang menjadi yang baik, lebih baik dan lebih baik lagi begitu. Oke, ini ada yang raise hand lagi. Ada kakak tersayang, ada Kak Hafid Yogi, silakan. Gayeng sekali ya ini ya Mas Pram ya malam ini. Terima kasih Vinda yang baik hati, Bu Sulis dan Pak Lambertus yang tampan maksimal. Oh, tadi udah bilang I love you gitu sama Mas Pram juga. Boleh dong open kamera biar teman-teman sahabat Rerasan lihat kegantengannya Mas Hafid Yogi. Lagi di jalan, Mbak. Jadi nanti Oke deh. Oke, pertanyaannya apa, Kak? Oke, ini Mas Pram, berhubungan dengan teman-teman yang baru saja masuk purna. Otomatis kepala sekolah yang baru purna itu kan sekolah tidak memiliki pejabat penilai. Meskipun di situ teman-teman sudah sampai ke tahapan misalkan observasi, Mas. Begitu beliau purna, mereka langsung diberikan akun kepala sekolahnya. Hal itu kan juga nanti kurang objektif ya, gitu loh. Nah, untuk kelanjutannya, Mas, misalkan belum ada PLT yang diberikan atau kemarin sempat ada informasi bahwa PLT tidak memiliki hak untuk melakukan penilaian. Nah, itu mohon kejelasannya, Mas, agar lebih cerah untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Mas Hafid. Ini kelihatannya karena salah satu PLT di Mertoyudan juga. Jadi menanyakan itu karena sekarang teman-teman itu ternyata mikirnya tidak hanya sekolahnya sendiri, tetapi mikirnya sudah lebih dari satu, itu luar biasa nih. Benar, Mas. Bapak Ibu, panduan kita itu tetap di Linktree /pengelolaan kinerja PMM. Nah, di sini juga sudah ada beberapa panduan kaitannya dengan teknis, lalu infografis segala macam, lalu sampai pusat informasi pengelolaan kinerja. Nah, ini kaitannya tentang rotasi mutasi di pengelolaan kinerja. Ini juga sudah ada panduan, lalu sudah ada jawabannya. Contoh PLT Kepala Sekolah. PLT Kepala Sekolah akan menerima pemberitahuan bahwa satuan yang menjadi kewenangannya telah diberikan akses untuk pengelolaan kinerja. Kalau kemarin di awal-awal itu, PLT itu hanya tidak melakukan persetujuan dari
rencana perbaikan, rencana pengelolaan kinerja dari guru-gurunya. Tetapi apakah sekarang dia bisa melakukan penilaian? Nah, itu kalau saat ini yang PLT itu fitur juga akan bertambah. Fitur juga akan bertambah, maka dia saat ini ketika sudah PLT, dia bisa tambah akses terhadap pengelolaan kinerja satuan tersebut. Lalu ketika sudah punya akses berarti jenengan juga sudah bisa melakukan penilaian sama seperti di sekolah induknya jenengan. Nah, prinsipnya saat ini adalah apa yang jenengan lakukan itu segera dilaporkan di sistem dan di Dapodik karena semuanya sudah nge-link. Contoh lagi kemarin untuk teman-teman yang baru mendapatkan SK P3K itu kan beberapa galau. Galaunya adalah saya sudah sertifikasi di sekolah yang lama. Lalu karena formasinya tidak ada sesuai dengan pengangkatan P3K, tidak ada sesuai sertifikasi pendidik saya, apakah saya harus masuk di sekolah yang baru? Karena ini berhubungan dengan tunjangan profesi. Maka jawabannya adalah jenengan harus memilih mau sesuai dengan SKP 3K atau mau ngeboti sertifikasi. Nah, ini kepala sekolah kan banyak juga dibingungkan nih. Ada guru contohnya dari SMP, sekarang jadi guru SD. Padahal mapel sertifikasinya berbeda. Terus, yuk niki pripun, nanti saya nggak cair segala macam. Maka kepada teman-teman semua ada pilihan dan ada konsekuensinya. Begitu nggih, Bapak Ibu semua. Nanti diskusi kaitannya dengan itu biar tambah dengan GTK nanti lebih gayeng karena regulasi itu nanti ada regulasi tersendirinya. Oke, semoga Bisa kita agendakan ya Mas Pram. Semoga bisa menjawab Mas Hafid. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Oke, sepertinya tadi ada beberapa orang yang raise hand ya. Kenapa tiba-tiba turun sendiri? Kelihatannya dengan diskusi tadi sudah cukup jelas, jadi mungkin begitu Kak. Lower hand lagi gitu. Iya. Mau tanya, terjawab. Mau tanya, terjawab kayak gitu. Iya. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi untuk memperjelas di berkaitan dengan message itu ada beberapa ya. Coba Oke, kita baca ya. Oke. Izin bertanya Pak Pram, ada teman kami yang masuk P3K bulan kemarin. Ini tetap disarankan mengisi Ekin. Nanti kalau Juni belum tercapai targetnya terus gimana? Kalau yang seperti itu Bapak Ibu, P3K itu ada beberapa yang bisa langsung masuk, ada yang nunggu. Contohnya di My ASN itu juga tidak bisa langsung masuk. Kita ikuti saja kalau ketika dia masuk P3K dan guru, maka Bapak Ibu ya penilaian mengisinya di PMM ini. Tetapi ketika non guru baru di Ekin. Ngaten. Oke, gitu Mbak Erni. Mbak Erni ini dari kabupaten mana ya Mbak? Oke Mbak Erni silakan boleh berbicara Mbak. Mbak Erni. Oke, sepertinya sudah terjawab. Semoga sudah terjawab ya. Karena itu raise hand itu maksudnya raise hand atau dada-dada atau apa? Oke, kita sambil lanjut lagi ya Mas Pram. Ya. Sebetulnya kalau secara materi sudah sih Bapak Ibu. Nanti kita kalau mau bahas persiapan untuk tahun pelajaran depan, kaitannya dengan gerakan sekolah sehat itu, sama satu hal lagi yang menarik, sastra masuk kurikulum itu. Nanti kalau Bapak mau bahas kaitannya itu, nanti kita bisa belajar bersama, diskusi bersama.
Betul, jadi ketika Bapak Ibu itu nanti mengagendakan KOSP di sekolah, itu sudah ada kerangka apa saja yang mau dimasukkan ke kurikulum di satuan pendidikan kita, begitu kan Mas Pram? Iya. nggih. Iya, tapi tentunya Bapak Ibu jangan lupa sebelum membuat KOSP, Bapak Ibu melakukan EDS, evaluasi diri sekolah berdasarkan raport pendidikan gitu. Oke, tadi ada yang raise hand. Oh, ada message ya, ada message. Oke, dari Kang Arif nih, Arif Khairiri. Untuk guru PNS yang di TK swasta, kira-kira bagaimana ya secara KS-nya GTT dan tidak membuat ekin? Ini mesti nanyain istrinya. Jadi kalau secara kepegawaian, seluruh guru PNS yang di TK, induknya pasti TK Pembina. Itu secara kepegawaian. Tetapi ketika mapping di Dapodik, dia akhirnya kan ada beberapa yang di TK swasta, karena dari sekitar 200-an PNS guru TK, itu kita hanya punya satu TK negeri. Yang lain itu sudah disebar di banyak TK. Nah, lalu ketika guru tersebut tidak menjadi kepala sekolah yang PNS itu kan penilaian atasan kan kepala sekolah. Nah, kalau diskusi terakhir, ya dia tetap membuat di PMM. Nah, dia tetap membuat di PMM, lalu PMM itu kan sebetulnya memungkinkan juga untuk non-PNS juga mengisi. Jadi itu sangat memungkinkan untuk mengisi. Maka ketika ada sekolah-sekolah TK yang swasta gurunya PNS, kepala sekolahnya non-PNS, maka mohon bantulah teman-teman guru PNS itu untuk dinilai penilaian kinerjanya melalui PMM. Maka kepala sekolahnya juga akhirnya cawe-cawe untuk masuk dan mengisi di PMM itu. Ngaten nggih? Oke, Mas Hairi sudah terjawabkah? Terus Oke, terus ini dari Bu Jumirah. Jika P3K guru baru dengan TMT 1 April, berarti yang pengangkatan kemarin Mas, belum punya akun belajar ID, maka guru tersebut belum bisa masuk PMM. Bagaimana solusinya? Oke. Kembali lagi, kita cek nih. Share screen, Mbak. Share screen yang oke. Ini kita cek di sini nih. Terus kalau memang belum ada, dipastikan di Dapodiknya sudah ada dulu, sehingga Bapak Ibu bisa mengajukan. Nah, nambahi akun ceknya, cari tahu statusnya dulu nih. Nah, pendidik tenaga kependidikan, cari akun belajar sudah ada belum, NPS-nya dimasukkan. Nah, karena semuanya by system Mas nih. Pram, layarnya belum berpindah ke belajar ID. Oh, oke. Masih di ini ya? Ya, masih di direktori admin tadi. Oke, di sini Bapak Ibu. Ini kan cek dulu, cari tahu akunnya sebagai pendidik tenaga kependidikan, karena kadang sebetulnya sudah ada, tinggal diaktifkan, tetapi belum checking sehingga dianggap bahwa belum memiliki akun belajar ID. Iya, kalau itu sebetulnya by system itu. Kalau kami di admin kabupaten kan nggak bisa intervensi, yang bisa membantu malah Mbak Vinda, Mbak Sulis itu bisa membantu Bapak Ibu semua kaitannya belajar ID. Oke, jadi teman-teman nanti cek dulu akunnya. Kalau dulu kita ada menu pengajuan Mas Pram, tapi sekarang dari Pusdatin itu dihapus. Jadi tetap caranya adalah cek dulu, kemudian kalau sudah aktif berarti cek di direktor adminnya.
Tapi kalau belum aktif bisa diaktifkan, diajukan lewat butuh bantuan seperti itu atau melalui helpdesk. Nanti bisa ada helpdesk PBGP. Oke, ada yang raise hand nih. Oh, ini semakin gayeng ya. Yang raise hand ada Bu Wiwi Herawati. Silakan Bu Wiwi Herawati. Selamat malam Mas Pram. Selamat malam Bu Wiwi. Ini salah satu PNS TK nih. Iya. Oke, Mas Pram, seperti yang tadi Bapak siapa tadi yang istrinya mungkin juga ada kasus seperti itu. Nah, ini juga terjadi sama diri saya, nggih. Kebetulan saya mengajarnya di SK-nya di TK Pembina, tapi mendapatkan surat tugas bantu di TK Pertiwi. Nah, ini kepala sekolah saya kan GTT, ini juga merasa kebingungan. Ini saya harus ngapain gitu kan. Nah, ternyata kemarin saya lihat itu proses saya masih 25%. Kemudian saya panik karena yang guru SD itu kok sudah 100%. Kemudian saya minta kepala sekolah saya untuk coba membuka yang di akunnya beliau, kemudian sudah membuka itu yang menilai apa nggih Mas Pram nggih, kok terus di tempat saya ada progres 50%. Lah terus saya buka lagi, ini juga setelah itu kami bingung lagi. Saya harus ngapain lagi, kemudian Bu kepalanya juga bingung lagi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, setelah saya 50% itu kan sepertinya saya harus mengisi refleksi itu ya Mas Pram ya. Iya. Setelah itu nanti Bu kepalanya juga tanya sama saya, ini saya harus ngisi apa lagi. Nah, ini yang saya tanyakan, kalau saya sudah mengisi refleksi terus juga itu harus ngapain lagi. Oke. Ini kita harus saling umpan balik ini. Ya. Terima kasih Bunda. Oke. Perlukah kita tampilkan salah satu akun TK yang sudah 100%? Oh, ini jadi kalau di tampilan kepala sekolah ya Bu, itu sebetulnya 100% ketika tabnya sudah berpindah ke sini. Jadi semua ini terus rating observasi ini ketika Bapak Ibu penjadwalan observasi praktik kinerja itu tabnya di sini. Nah, terus penilaian kinerja nanti sudah masuk ke sini ditambah tindak lanjutnya. Bapak Ibu ketika sudah dinilai oleh kepala sekolah, tindak lanjutnya seperti apa? Nanti kalau sudah dinilai lagi, ada refleksinya. Refleksi kayak ini ditulis. Jadi nanti saja di tabnya kepala sekolah Bu sudah sampai tahap mana. Kalau tahapnya belum sampai sini, itu berarti klik saja dinilai, dengan nanti bisa membuat dia bisa jadi 100%. Ngaten nggih, Bu Wiwi? Iya Mas, makasih. Mohon maaf Mas, sekali lagi. Kalau misalnya untuk poin pengembangan kompetensi itu kan saya kemarin memilih 36 poin. Iya. Kemudian sudah tercapai 32 poin. Kalau misalkan untuk mengejar agar segera 100% itu kalau misalnya yang 4 poin itu kita hapus gimana ya Mas? Ya monggo mawon. Itu boleh ya? Iya. Jadi 32 itu minimal, kalau lebih dari itu ya lebih baik lagi. Tapi kalau jenengan sudah merasa cukup dengan itu ya mboten napa-napa. Oke, makasih. Nggih. Oke, sepertinya sudah terpuaskan ya Ibu Bu Wiwi. Berkaitan dengan RHK ya teman-teman, kami ingatkan bahwa itu menjadi bahan pertimbangan bukan bahan penilaian pengelolaan kinerja nggih, seperti itu. Tapi ada hal yang perlu kita bahas ini Mas Pram. Itu kan minimal 32 poin dan maksimal itu ada poin 128 ya kalau tidak salah. Bagaimana jika orangnya aktif, misalnya seperti saya nih, banyak kegiatan sehingga banyak bukti-bukti yang bisa kita lampirkan sehingga nilainya bisa di atas 128. Mbak Sulis ketawa loh, aku mencontohkan aku sendiri. Kamu kepedean, nak. Lah iya, kan Bu Wiwi itu punya sertifikat guru penggerak langsung 128, Bet. Oh iya, tapi misalnya tahun kemarin ya Bu Wiwi kan punya sertifikat guru penggerak dari Januari 2008. Terus punya
RHK karena rajin pelatihan mandiri nih, sebulan itu bisa keluar 2-3 sertifikat. Kemudian rajin mengikuti kegiatan webinar, jadi narasumber, di Kombelnya juga baik. Nah, berarti kan RHK yang beliau ajukan itu bisa di atas 128. Itu bagaimana, boleh atau tidak? Kemudian ketika penilaiannya itu mentok di 128 atau bagaimana? Oke, baik. Kalau secara regulasi itu kan masih di batas 128. Maka Bapak Ibu kalau mau mencatatkan seluruh yang Bapak Ibu lakukan, itu bagi PNS kan sudah ada fasilitasnya, yaitu di Helpdesk BKPPD. Ini untuk seperti Mbak Afinda yang sangat aktif, sehingga Mbak Afinda itu nggak pengen nih yang sudah dilakukan kok tidak tercatat. Maka silakan catatkan di sini, di Helpdesk BKPPD. Ini akan langsung nge-link di My ASN. Nah, kalau yang di penilaian kinerja PMM ini, ya silakan dimasukkan maksimal 128 itu saja. Yang lain tetap itu Bapak Ibu tidak usah khawatir, yang lain tidak tercatat karena ada fasilitas Helpdesk BKPPD itu. Gitu Mbak Finda. Terima kasih Mas Rom, udah terjawab ya teman-teman. Terus ini Bu Wiwi enak banget ya, tinggal masukin sertifikat GP doang nih. Mohon maaf itu tapi tahun kemarin Mbak Vinda, boleh nggak? Oh, tahun kemarin sudah diajukan di e-kinerja Bu? Belum. Yang tahun belum bisa. Tapi sertifikatnya tahun 2022. Oh 2022. 23. Belum diajukan untuk e-kinerja kan Bu? Belum. Bisa berarti. Oh gitu, berarti ini malah turah-turah ya Mbak ya? Ah Bu, nggak usah lah Bu, sertifikat guru penggeraknya buat OSM aja. Kalau ini sertifikat PMM-nya saya yang kemarin tahun 2023 itu ada 6. Yang ini dapat lagi tahun 2024. Berarti ini kan bisa dimasukkan kan? Bisa Bu, kalau belum dinilai kan bisa. Oke teman-teman, oke next pertanyaan ya, ini gayeng sekali nih. Izin bertanya, tapi agak melenceng. Ini terkait akun belajar. Ada Pak Pamungkas loh dari tadi Raisen belum disapa. Siapa? Pak Pamungkas. Oh iya, Dedek Pam, silakan Dedek Pam mau bertanya apa? Ya, selamat malam Pak Pram, selamat malam Kak Afinda dan Bu Sulis. Salam dan bahagia selalu. Ini mau izin bertanya, tadi sebenarnya kan sudah ditanyakan sama Bu Widi mengenai penilaian akhir dari masing-masing guru itu kan kepala sekolah tidak tahu apakah itu di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Kemudian kalau memang di akhir itu nanti guru tersebut di atas ekspektasi, itu apakah KS itu bisa merubahnya, Kak Pram? Kalau kenapa Kak? Kamu takut di atas ekspektasi? Kalau sampai saat ini itu kami juga belum tahu, ini karena hal yang pertama. Kami belum sampai terakhir untuk sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Tetapi sebetulnya yang tadi kami petakan dan kami sampaikan ke Bu Widi itu sebagai pemetaan awal, biar benar-benar kalau ya itu teman-teman Bapak Ibu guru itu kan memang mau tidak mau kita sudah punya petanya. Teman-teman yang butuh dorongan besar untuk berubah dan maju, teman-teman yang mulai dan teman-teman yang menjadi motor. Sebetulnya prinsipnya adalah dikomunikasikan, nanti terakhir itu rela-relaan lah sebetulnya. Ini gurunya ketika sampai hasil akhir kok di atas ekspektasi, kan tinggal kepala sekolah atau kami sebagai pimpinan itu mengatakan siap dengan dokumennya, nanti bisa kita ajukan sampai ke bupati. Kalau jenengan tidak siap dan rela dan diizinkan untuk dikurangi, ya sudah berarti sesuai ekspektasi. Karena tapi jujur kami belum tahu terakhir itu bisa milih sesuai ekspektasi atau by system. Itu kita belum tahu persisnya, Ngaten. Iya, ya, karena menunya juga belum muncul, Mas Pam. Yang bisa dirubah sementara ini di pengelolaan kinerja itu di bagian perilaku kerja.
Kalau di praktik kinerjanya, kalau sudah dikumpulkan atau sudah dinilai, itu tidak ada menu ubahnya gitu. Iya, berarti itu kalau by system sudah tidak bisa dirubah nih, Kak Pram. Belum tahu pasti. Belum tahu. Kami belum tahu pasti. Ya, karena ini kita juga masih berproses kan. Belum sampai hasil akhir gitu. Iya, karena menu itu belum biru, Mas. Jadi belum bisa diklik di bagian penilaiannya belum biru, Mas Pram. Iya, kalau di e-kinerja kan itu bisa ya, yang pakai e-kinerja yang dulu. Iya. Kemudian yang saya tanyakan ini mengenai apa itu namanya RHK pengembangan kompetensi yang itu ada aksi nyatanya itu. Kan ada sebagian guru yang memilih aksi nyata PMM dibuktikan sertifikat, sedangkan untuk sekarang aksi nyata itu agak sulit, kemudian juga waktunya validasi itu agak lama. Kalau di sampai bulan Juni mentok itu belum muncul sertifikatnya, itu terus bagaimana Kak solusinya? Yang ini ya, jadi sebetulnya ini Bapak Ibu, sekarang lebih simple karena jenengan tinggal melihat kira-kira kalau sampai Juni yang memungkinkan saya kumpulkan itu apa saja, itu jenengan di RHK-nya itu bisa melakukan pengubahan. Maka ketika jenengan ikut webinar seperti ini, nanti ada coaching, mentoring, itu jenengan sudah bisa. Jadi sesuaikan dengan strategi dan time schedule yang sangat memungkinkan untuk jenengan lakukan. Nah, kalau ya memang kalau dari kemarin Bapak Ibu guru di tempat kami ya, kalau Anda memang tinggal nunggu sertifikat, Anda ambil PMM nggak apa-apa. Kalau tidak, jangan mempersulit diri. Maka kita kuatkan kegiatan di komunitas belajar kita yang ada di sekolah. Karena nanti sertifikat ditandatangani kepala sekolah itu kan juga laku. Yang penting ada laporannya, ada progresnya. Itu sudah, itu kan tidak begitu sulit. Begitu, Mas. Ya, berarti misalnya di RHK itu webinar semua seperti ini itu boleh ya? 32 poin, misalnya kita ambil 32 dan bentuknya sama semua webinar seperti ini, boleh nggak, Kak? Ada maksimalnya loh itu yang bisa diambil. Ada maksimalnya? Iya. Ada 4 maksimal, 4 kali 4 poin ya sepertinya. Iya, 4 kali 4 poin. 4 kali 4 poin ya. Jadi ada 16 poin, yang 16 nanti Mas Pam bisa nyari di yang lain. Gitu. Wah, kalau saya sudah turah-turah, Bu. Waduh, oke sih. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, menu di pengelolaan kinerja ini masih berkembang. Ada menu di nanti Anda dapat melakukan penilaian akhir kinerja guru di sini. Itu belum berubah menjadi biru, jadi belum bisa kita klik seperti itu. Oke, mantap aja Mas Pam, kalau dinilai nanti hasil akhirnya adalah di atas ekspektasi, disiapkan dulu dokumen-dokumennya. Iya, mantap. Resikonya apa sih Mas Pam ketika muncul nilai di atas ekspektasi? Mau diapakan? Dikunjungi BPKK seperti bos, seperti itu? Nanti BKN turun ngecek. Beneran nggak sih ini di atas ekspektasi? Nah, malah kenal sama orang BKN loh ya? Iya, BKN-nya kebetulan Jogja Mbak, jadi kemungkinan mengunjungi itu besar. Oh gitu ya, BKN Kanrek 2 itu iya. ya. Oke, nggak apa-apa Mas, sebagai ini alumni guru penggerak, wah harus diperlihatkan bahwa itu memang kerja nyata panjenengan semuanya. Betul. Oke, the next. Ini ada yang bertanya, tapi agak melenceng terkait akun Belajar ID. Untuk akun guru ASN yang merangkap di sekolah lain, apakah bisa ditambahkan akun Belajar ID-nya di sekolah kedua atau hanya bisa di akun sekolah Satminkal saja? Monggo Mbak Vinda, kali tanya akun bisa langsung dijawab. Oke, untuk sementara ini masih di Satminkal seperti itu. Belum ada, kalau di Dapodik itu kita bisa input tugas tambahan di sekolah lain ya. Tapi insya Allah nanti mengalir semuanya, saling terintegrasi. Karena sekarang sedang yang diintegrasikan baru PMM ke Ekin. Tadi berkaitan dengan penilaian ekspektasi ya.
kemungkinan besar ketika aliran dari PMM ke Ekinnya itu kan kita punya 2 pintu nih ibaratnya, ada 2 pintu, yang satu di PMM, yang kedua di Ekin. Nah, kalau berdasarkan kemarin informasi yang di BBPMP kemarin, itu kan sekarang sedang proses aliran nih ke e-kinerja BKN. Nah, kalau mungkin lewat pintu PMM-nya nggak bisa diedit, kemungkinan besar nanti lewat pintu e-kinerjanya, mungkin seperti itu. Sementara begitu dulu. Kemudian ada yang mau bertanya, ini Pak Joko sudah terjawab ya tadi ya, yang bisa diedit itu sementara ini baru di perilaku kinerjanya. Mbak Eka, sertifikat di tahun 2023 yang belum digunakan untuk e-kinerja bisa dimasukkan? Bisa. Misalnya nih Mas Pampam tadi mengajukan pelatihan mandiri, sudah di-upload semuanya. Kemudian bulan Juni ini keluar sertifikat pelatihan mandiri, bisa dimintakan penilaian di semester yang depan. Begitu juga boleh. Kemudian izin bertanya, sertifikat yang sudah diajukan di e-kinerja berarti tidak boleh diajukan lagi ya. Untuk sertifikat PMM untuk sekarang kok sulit keluarnya. Akhirnya hanya sertifikat dari rerasan yang kita upload 32 poin aja. Oh ini tadi ya. Baik, kalau yang untuk di PMM pelatihan mandiri itu memang agak lama karena kemarin jumlah penelaahnya Mas sedikit, tapi insya Allah di bulan Mei ini dikejar. Sepertinya nanti akan ada penghijauan pelatihan mandiri besar-besaran seperti itu dari para penelaah. Mungkin itu begitu. Tadi ada yang raise hand, sudah tidak ada? Bu Widi raise hand lagi, silakan Bu Widi. Oh ya, silakan Bu Widi. Mohon maaf ya, kok lagi nih? Masih lanjut yang tadi, yang pertama yaitu nanti mohon dijelaskan juga, Mas Pram tadi masih nyambung tadi, kalau tadi memang nggak paham pas awalnya menerangkan tadi terkait dengan pilihan dampak tadi. Bedanya apa? Dari mulai pilihan terlihat upaya tapi tidak berdampak sampai berdampak pada satuan pendidikan. Nah, nanti mohon bantuannya untuk kata kuncinya apa untuk bisa memilih itu. Nah, terus kemudian yang kedua, pertemuan ini tadi kan gayang sekali. Ini kan masih seputar posisi sebagai penilai. Nah, nanti apakah malam ini pada posisi guru atau ganti pertemuan lagi? Itu. Yang ketiga, usul. Karena tadi dari yang ditanyakan saya, kemudian Pak Pamungkas, itu kan kami ada rasa begini. Terutama saya, saat saya memberikan nilai, kemudian karena tidak tahu dampaknya bagaimana, kemudian di bawah ekspektasi kan nggak enak juga sama teman. Walaupun dia pada posisi yang memang masih muda. Tetap nggak enak, pokoknya rasanya seakan-akan ada konotasi lain gitu loh. Terus kemudian kalau di atas ekspektasi karena wacana yang berkembang sekarang adalah akan ada monitoring dari BKN, nah enak juga nambah gawean kancane kan gitu. Jadi gimana sih tips-tipsnya itu kan tadi disampaikan belum bisa dibuka dan sebagainya. Caranya adalah, usulnya adalah nanti sebelum ditutup deadline-nya habis, adakan lagi ya Mbak Afinda ya. Masih kurang terpuaskan ini ya. Ini iya, diadakan lagi seperti ini untuk final gitu loh. Ini sangat bermanfaat sekali dan nanti juga bisa yang ruang untuk guru. Ini kan tadi yang dibahas masih seputar posisi sebagai penilai. Nah, alhamdulillah saya ikut bisa menikmati karena ada tugas lain di sekolah, disuruh nilai temannya itu walaupun sesama baru seputar ya beberapa orang saja, tetapi kan itu juga berdampak pada nilai teman kan gitu. Sehingga saya juga tadi senang menyimak. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Widi. Ternyata masih belum terpuaskan ini Mas Pram. Minta dilanjut di pertemuan menjelang deadline katanya. Oke, ini saya coba bukakan sedikit rahasia ya Bu Widi. Ya, akhirnya. Sedikit rahasia itu maksudnya yang di grupnya kami gitu Bapak Ibu. Jadi WA dari Bapak Heri BKD, monggo
Ekin TW4 dan tahunan yang nilai sangat baik di atas ekspektasi segera diralat menjadi baik sesuai ekspektasi nggih. Nah, karena kalau yang di Kap Magelang ya utamanya ya ketika menilai sangat baik itu harus ada laporan sampai bupati. Kok dia sangat baiknya kenapa? Nah, terus ketika kami diskusi dengan teman-teman yang membidangi kepegawaian itu ya laporannya jelas, lalu impact-nya itu juga jelas, lalu itu juga bisa dipertanggungjawabkan karena sewaktu-waktu ketika kok di tempatnya Bapak Ibu yang sangat baik banyak sekali, itu BKN juga siap turun ngecek sampai itu. Nah, hal-hal seperti ini kan yang harus kita diskusikan dengan Bapak Ibu, karena suatu saat pasti mereka, saya sudah berbuat sangat baik nih, kenapa kok tidak dinilai sangat baik atau di atas ekspektasi? Oh, betul sekali. Jadi secara visual itu nyatanya itu sudah sangat baik. Ketika dinilai sangat baik, bingung kayak gitu. Mbak Widi setuju karena pegang dahi itu. Tapi Iya. kok ada yang nggak mau. Nggak mau ya? Iya, Padahal nggak mau. kenyataannya baik seperti saya ini Nggak sangat mau. baik ya. Ada kata-kata gini juga, aku masih muda, aku kari-kari wae, wes saiki sing penting standar-standar dulu gitu. Gitu ya, mau minta standar jepit ya. Itu efeknya sebetulnya masih terbawa itu loh Bu. Kalau dulu awal-awal PNS itu ketika yang sangat muda itu nilainya itu pasti Nanti akan dikit-dikit meningkat. naiknya gitu. PKG ya. Ketika duk utamanya ketika dulu kita masih bicara masalah duk itu kan sangat baik ya, yang sangat senior. Kalau sekarang tidak mengenal senior atau junior, kalau memang perilaku dan kinerjanya itu juga baik, maka sudah kita nilai sangat baik atau di atas ekspektasi nggak apa-apa, tetapi siap dengan pembuktiannya tadi. Nah, terus tadi saya bukakan lagi ya Bapak Ibu. Oke, bentar. Cari dokumennya. Sepertinya kita harus ini Mas, merangkumkan bahwa grade sangat baik itu apa saja sih dokumen yang dibutuhkan untuk pembuktian itu. Jadi ketika dikunjungi oleh BKN itu sudah baik-baik saja seperti ketika BPK mengunjungi sekolah kayak gitu. Ya ini Bapak Ibu, pertanyaan kaitannya dengan perilaku kerja ini bisa dijawab dan ada dokumennya. Itu maka ketika dinilai di atas ekspektasi itu tidak masalah. Ini Bu Widi. Ambilnya dari sini. Bagaimana pegawai memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Kalau Bapak Ibu guru belum tahu pembelajaran berdiferensiasinya, tahu kaitannya bakat minatnya anak, kok dianggap bahwa dia memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, kan jadi tidak masuk nih. Nah, itu nanti sampai ini ya, asesmen kebugaran ke depan itu juga dimasukkan karena sesuai dengan programnya kementerian dengan gerakan sekolah sehat. Nanti Nah materi itu Mas Pram. Jadi teman-teman itu ketika sementara ya, karena sudah tahu pembelajaran diferensiasi, sudah tahu KSE, teman-teman sudah membuat nih diagnosis awal pembelajaran sebagai persiapan, terutama yang kecil-kecil ya, persiapan transisi PAUD SD. Ternyata sekarang ada asesmen kebugaran nih. Walaupun saya yakin pasti ada yang membuat, karena di awal tahun ajaran itu biasanya teman-teman kan mengecek kondisi kebugaran anak-anak ya, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain seperti itu. Tapi apakah itu sudah termasuk atau belum kan teman-teman belum tahu kayak gitu. Perlu kita ulik ini Mas Pram. Mas Pram, di-mute. Sorry. Nanti kita bahas kaitannya dengan GSS juga. Karena di GSS itu banyak sekali Bapak Ibu. GSS nanti banyak, itu juga mulai terintegrasi dengan kurikulum. Sudah di Puskurbuk itu juga dimasukkan di buku pembelajarannya.
Betul, betul sekali dan, Iya. kemarin sudah ada buku panduan, termasuk kantin sehat dan apa ya, saya kemarin baca Mas yang itu sebagian dari Revitalisasi GSS. UKS nanti. Iya, iya. Nah, itu kemarin aku juga dapat seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan ini dari Mbak Triwit yang cantik. PPK baru 1 April 2024, e-kinerja kembali ke sekolah awal. Dulu sudah merencanakan tapi tidak bisa melanjutkan ke observasi. Bagaimana solusinya jika sudah kirim email tapi belum ada jawaban? Kalau guru jelas kita pakai PMM. Ketika masih nyantol, belum dapat akses segala macam, sudah kita sabar saja dulu, tidak usah memaksa. Karena prinsipnya kayak di MyASN itu juga teman-teman P3K belum tentu langsung bisa masuk, yang Helpdesk BKPPD, Sipgan itu juga belum tentu semuanya langsung masuk. Perlu proses itu, kita sabar saja. Itu di PMM-nya apa kinerjanya Mbak Triwit? Itu di Ekin gitu ya. Di Ekinnya. Oke, kalau di Ekinnya sepertinya memang kita harus sabar dulu, Kak. Tapi di PMM-nya bagaimana? Oh, PMM bisa. Yang penting di pengelolaan kinerjanya oke ya. Biar nanti Iya, bisa PMM bisa. mengalir ke e-kinerja. Iya. Oh, gayeng PMM sekali itu nanti ternyata. langsung di MyASN kok. Kelihatannya sudah cukup ini, udah nggak ada pertanyaan Mbak Vinda. Wah, ada pertanyaan itu nanti akses rekaman Mbak Sulis nanti yang menangani ini. Siap-siap, nanti rekaman akan kita bagikan ada di sites-nya Kombel Belajar ID, teman-teman. Nunggu generate dulu, nanti kita unggah di YouTube, kemudian kita sematkan di Google. Oke, PPT nanti saya kirimkan Mbak Vinda, nanti juga dimasukkan di site-nya. Ya, terima kasih Mas Pram. Oke, adakah yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup ya. Oke, kembali lagi Mas Pram, nanti bisa Mas Pram membantu kami para sahabat Rerasan untuk merincikan dokumennya supaya ketika mendapatkan nilai melebihi ekspektasi itu teman-teman bisa bersiap dengan dokumennya, dan ketika teman-teman itu kok sudah sesuai ekspektasi itu bersiap untuk semakin meningkatkan kinerjanya seperti itu, karena fokusnya adalah peningkatan kinerja ya Bapak Ibu, bukan dokumen administrasi yang bertumpuk-tumpuk di kinerja. Saya yakin Bapak Ibu memberikan pelayanan yang baik di kinerjanya seperti itu. Oke. Kak Uum sudah mengeser daftar hadir. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir Rerasan 22. Seperti biasa. Nanti kita tutup di hari apa Kak Uum? Ya, bagian tukang generate-nya siapa ini? Aku ya? Oke. Kita tutup di hari ini, hari Rabu, berarti kita generate di hari Jumatnya. Wah, ini asik sekali Mas Pram. Ini akan banyak sekali, ini mendekati deadline, ini guru-guru akan mungkin ini sudah tidak bingung sekali karena semuanya bertumpu di kepala sekolah sebagai penilai, tinggal mengunggah dokumen-dokumennya di bagian RHK saja karena ada tiga bagian ya, guru-guru di praktek kinerja, perilaku kinerja, dan kelengkapan dokumen. Kemungkinan besar kalau saya lihat tadi punyanya Mas Pram juga di kelengkapan dokumen ya, guru-gurunya yang belum unggah ya. Iya, ada beberapa yang belum, tapi beberapa juga sudah lengkap. Maka sebetulnya di bulan-bulan ini kombelnya digas terus, biar kebutuhan kaitannya sertifikat itu bisa terpenuhi di kombel,
Yang penting ada dokumentasi, memang ada kegiatannya ya Bapak Ibu. Ada notula undangan, dokumentasi, dan bukti sertifikatnya. Ya, kombelnya digas, kombel sekolahnya. Tapi tidak hanya gas secara ini ya, secara fisik ya, teman-teman benar-benar melakukan diseminasi. Oke, Dwi Candirejo, silahkan. Monggo. Halo Dwi Candirejo, Bapak atau Ibu ini? Atau terpencet ya? Mau dada-dada. Mau dada-dada mungkin ya. Dada-dada. Ya, nanya sedikit Mas Pram. Nggih. Kaitannya dengan Bu Wiwi tadi. Di tempat saya ada satu ASN yang sebenarnya dia tidak menginduk ke TK pembina, tidak diperbantukan gitu. Itu yang ASN model lama. Itu alhamdulillah sih kalau di kami sudah proses yang setelah observasi. Nah, yang dibingungkan Bu Kepala adalah yang plotting itu kan kepala sekolah ASN ya untuk penilaian oleh pengawas. Nah, kalau kepala sekolah non ASN yang di situ ada guru ASN-nya gitu. Itu terus gimana Mas? Jadi ke depan sebetulnya gini Bapak Ibu, ketika dia guru ASN, berarti yang bertanggung jawab untuk menilai adalah kepala sekolah, baik itu ASN maupun non-ASN. Terus ketika dia kepala sekolahnya TK, dia ASN, berarti penilai berikutnya adalah pengawas. Tetapi kalau dia non-ASN, berarti untuk saat ini masih mandek, belum dinilai. Tetapi ke depan sebetulnya baik PNS maupun non-PNS, karena kita semua mendapatkan hak yang sama untuk tunjangan profesi segala macam, desainnya baik PNS maupun non-PNS, ya ada penilaian kinerja itu. Karena PMM itu kan berlaku untuk guru, bukan hanya guru PNS maupun non-PNS. Apalagi seluruh guru itu juga punya hak yang sama untuk sertifikat pendidik, sertifikasi. Gitu kan, karena ke depan pencairan tunjangan profesi itu juga berdasarkan dari penilaian kinerja minimal baik. Nah, penilaian kinerja minimal baik itu kan mengikat untuk PNS maupun non-PNS, tapi itu ke depan Bapak Ibu. Ini baru uji coba. Uji coba itu yang diwajibkan adalah PNS-nya. Ngaten Mbak Sulis? Oke, siap. Terima kasih informasi. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi mumpung ada yang bisa menjawab. Masih menyimak Bu Bernardina Rika Suarez. Dari mana Bu Bernardina? Oke, ada yang raise hand ini Pak Jaka Suhendri Pradana. Silakan. Oke. Atau ini Bapak Dexular Maxi. Silakan. Apa terpencet ya? Kepencet. Oh, enggak. Oke, silakan Bapak. Ini Bu, saya mau nanya kan. Ini kan bertanya tentang situasi di istri saya kan. Nah, kebetulan istri saya ini kan ada temannya ini guru TK ASN. Nah, tetapi di kepala sekolahnya ini bukan ASN Pak. Jadi kan untuk penilaiannya ini kan PM-nya ini kan nggak bisa kan, kalau yang kepala sekolahnya non ASN nggak bisa menilai guru yang ASN. Nah, kemarin sudah ditanya dengan pihak dinas kan, cuman belum ada istilahnya jawaban yang memuaskan. Katanya kan minta by system saja, nanti kan katanya otomatis nanti berubah. Jadi saya mohon pencerahannya, kira-kira untuk kasus teman istri saya ini kira gimana Pak? Itu saja Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, kebetulan kalau di Kabupaten Magelang kasus yang seperti itu
ketika ada guru TK yang ASN, kepala sekolahnya non ASN, itu kami tetap mewajibkan kepala sekolahnya membantu menilai guru yang ASN. Ini kasusnya sama seperti punya Bu Wiwi Herawati tadi. Jadi kalau di sini itu sudah termapping semua dilihat dari data Dapodiknya. Karena prinsipnya dilihat dari data Dapodik, itu statusnya ada di sekolah induk yang mana, kepala sekolahnya siapa, itu mappingnya sebetulnya otomatis dari situ. Nah, nanti ketika dia kepala sekolahnya non-ASN pun, mohon tetap ada kerelaan. Kalau di Magelang, itu sudah jalan, kepala sekolah non-ASN tetap menilai guru yang ASN. Nah, kalau di tempat Bapak itu kami tidak bisa intervensi dan tidak bisa memastikan, tetapi kalau di kami di Kabupaten Magelang, ketika gurunya PNS, ASN, TK, itu kepala sekolahnya pasti menilai walaupun kepala sekolah tersebut bukan ASN. Begitu Bapak. Tapi prinsipnya dari data Dapodik itu. Oh ya, ini Pak, untuk yang penilaian kinerja kan Pak, SKP-nya gimana kira-kira Pak? Ya, kedepannya kan mulainya ke sana nanti kan untuk PMM kan? Iya. Jadi kalau penilaian kinerja yang PMM ini sebetulnya sekarang uji cobanya, bukan uji coba sih, dimulainya dari ASN, PNS maupun P3K. Tetapi ke depan karena di regulasi pencairan tunjangan profesi itu ada penilaian kinerja minimal baik, ke depan perencanaannya adalah tidak hanya untuk ASN, tetapi juga sampai teman-teman yang non-ASN. Itu proses ke depan, Bapak. Iya. Jadi dimungkinkan Pak untuk yang kepala sekolah non-ASN tadi bisa menilai Pak ya? Bisa, sangat bisa Bapak. Iya, sangat bisa. Karena aksesnya juga terbuka itu. Karena kan kemarin kan terkendala waktu ada Zoom webinar kan? Iya. Hanya nggak bilang apa, bukan apa sistem, nggak bisa katanya kan. Jadi kita agak bingung kan. Bisa, yang penting dilihat dari data Dapodiknya itu. Siapa yang di mapping. Iya. By sistem sebenarnya bisa. Iya. Sesuai dengan Dapodik di sekolah induk Pak ya? Iya, betul. Iya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya. Baik, sudah terjawab semuanya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Mas Pram. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Luar biasa animonya malam ini sampai 142 ini peserta. 5 loh Kak, 145. 145 sama kita. Enggak tahu tadi. Iya. Benar. Karena ini sensitif sekali, guru-guru ini sudah menjelang deadline, guru-guru panik apa yang harus dilakukan. Begitu juga dengan kepala sekolah sebagai pejabat penilai dan pegawai sekaligus kayak gitu. Oke, Mas Pram, nih sebelum kita menuju ke akhir nih, boleh dong statementnya untuk menguatkan motivasi guru-guru sahabat Rerasan semuanya berkaitan dengan pengelolaan kinerja ini. Baik Bapak Ibu, kalau di pengelolaan kinerja ini sebetulnya bagaimana kita memberikan layanan terbaik buat anak-anak kita, karena anak-anak kita itu investasi yang paling menguntungkan demi kemajuan negeri ini. Maka Bapak Ibu teruslah untuk belajar, teruslah untuk berkembang demi layanan yang lebih baik. Begitu Mbak Vinda. Oke, luar biasa sekali ya. Di sini fokusnya ada di peningkatan kinerja ya Bapak Ibu. Jangan panik seperti itu. Oke Bapak Ibu, semoga dengan adanya kegiatan Rasan 22 malam ini berkaitan dengan pengelolaan kinerja yang memang tujuannya untuk meningkatkan kinerja. Jangan sampai Bapak Ibu takut dengan sistem baru yang sudah ada seperti ini. Dengan berdiskusi seperti ini, dengan mengulik seperti ini, diharapkan Bapak Ibu sebagai guru terutama dapat melayani peserta didik dengan optimal begitu. Terima kasih Mas Pram, hari ini sudah menyempatkan waktu. Selamat weekend. Walaupun besok Sabtu kita berangkat ya kerja ya semuanya. Kecuali Mbak Widi nih.
Iya, libur panjang. Libur panjang. Oke, libur panjang untuk menilai guru-guru. Oke, begitu. Kak Uum, ada yang mau disampaikan ke sahabat Rerasan? Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu ya. Kalau melakukan pengisian daftar hadir, ya Allah, ngechat saya hadir gitu dan tidak mengisi daftar hadir, mohon maaf. Nanti kalau tidak tercatat, jangan dicari sertifikatnya. Iya, betul sekali. Kita buka seperti biasanya 24 jam dari hari ini. Nanti kita tutup di hari Kamis pukul 23.59. Kemudian hari Jumat insya Allah kita generate kalau nggak lupa ya, karena musim libur. Saya nggak libur. Kak Vinda, Bu Dwi Astuti ada yang ingin ditanya? Bu Dwi Astuti ada yang mau disampaikan? Atau dada-dada lagi? Oh, mungkin dada-dada ya. Itu maksudnya dada-dada mungkin ya. Atau saya hadir gitu ya. Oke, teman-teman, kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir. Silakan nanti di situ ada pilihan sebagai peserta dan sebagai narasumber. Dipilih sebagai peserta ya teman-teman sahabat Rerasan. Nanti insya Allah kita bantu generate malam ini sebentar lagi untuk Rerasan 21. Insya Allah hari ini. Mohon maaf karena sibuk syawalan selama 1 bulan penuh. Seperti itu. Baik itu. Mungkin ada lagi? Sudah cukup ya teman-teman? Mungkin nanya lagi Mbak Vinda, angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan? Iya. Monggo. Bapak. Monggo. Ada yang masih. Sepertinya itu dada-dada bukan angkat tangan. Oh gitu ya, dada-dada. Oh, banyak. Kenapa jadi banyak? Tangan? Oke, Bu Rusmala Dewi. Oke, Pak Messi silahkan. Sudah on mic. Bu Teresia dulu. Ya, malam Ibu. Oke, silakan Bu Teresia. Mau tahu sertifikatnya itu kita dapat di mana? Lewat mana? Di situ tadi saya membagikan 2 link ya. Ya. Yang pertama adalah link daftar hadir, kemudian link yang kedua yang bawah adalah link sites kami Kombel Belajar ID Kabupaten Magelang. Nanti akan ada di situ Ibu. Oh, lanjut ke di yang kedua ya? Iya, di yang kedua. Besok kalau sudah kami generate, kami informasikan di grup, nanti ada di situ semua. Oke, makasih Ibu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang raise hand? Yang ingin open mic, silakan. Iya. Sepertinya itu terpencet Kak Uum. Teman-teman silahkan mengisi daftar hadir di link yang sudah dibagikan. Karena kalau yang mengetikkan hadir di message chat, nanti tidak ter-record oleh daftar hadir. Oke, siap. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Pram yang selaku narasumber hari ini. Ditunggu nih tindak lanjut dari kegiatan malam ini berupa dokumen rincian buktinya. Kemudian yang kedua adalah ditunggu jumpa kembali menjelang deadline seperti itu. Takutnya tidak 100%. Nanti kalau menu itu ya, menu penilaian akhir sudah muncul, kita mengudara lagi ya Mas Pram. Tapi sebelum mengudara lagi, mengulik pengelolaan kinerja akhir di deadline itu, kita ulik GSS dulu teman-teman. Insya Allah nanti minggu depan kita lagi ya Mas Pram. Kita bahas GSS sama kurikulum sastra ya. Sastra masuk kurikulum. Iya, sastra masuk kurikulum. Iya, seperti itu. Baik teman-teman, kami mohon maaf. Sepertinya Uum saja deh, Eldimi sudah mulai menggoda ibunya. Ibu sudah mulai menggoda. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami malam ini setelah sekian purnama tidak muncul. Dan muncul lagi, terima kasih animonya sampai 142 peserta yang terikut di mata ya, tapi tadi tidak tahu berapa yang ini harus kita lihat di daftar hadirnya nanti.
reportnya attendance list. Baik, terima kasih banyak dan kita akan berjumpa lagi di, kalau Mbak Vina tadi bilang minggu depan ya, insya Allah semoga bisa minggu depan. Tunggu kami, informasinya akan ada di grup atau di update status teman-teman yang ada. Baik, untuk menutup malam hari ini, mari kita akhiri dengan doa bersama. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih banyak, dan kami dari komunitas belajar ID Kabupaten Magelang mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan yang ada di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di episode Rarasan 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman semua. Bye, happy family time. Terima kasih. Sertifikat Jumat teman-teman, insya Allah ya. Jumat. Iya. Oke, selamat Terima kasih rehat. semuanya. Ya, Sama-sama Bu Wiwi. Happy family time, happy weekend semuanya. Bye bye.